Ini juga benar, tapi bingung mau ambil keputusan apa. Nah, kira-kira Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu alami yang merupakan dilema etika atau dia merupakan rujukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus tersebut? Baik, untuk kasus yang kita hadapi itu banyak namanya. Ada kasus anak-anak, ada kasus yang berhubungan dengan manajemen misalnya, kemudian ada juga kasus-kasus yang berhubungan dengan bapak ibu guru. Nah, kalau misalnya dengan kasus anak-anak ini ada beberapa hal yang sering itu terjadi pada saat misal ada perpindahan siswa. Di satu sisi anak ini kan tidak boleh ditolak ini, tidak boleh ditolak. Di satu sisinya kita punya kriteria siswa yang harus kita terima gitu atau tidak gitu. Nah, ini menjadi dilema gitu ya. Tidak kita terima, anak ini akan putus sekolah, dan itu secara aturan tidak boleh. Anak itu tidak diterima. Kita terima anak ini secara etika mungkin atau secara tata tertib dia sering melanggar di sekolah sebelumnya, seperti itu. Itu menjadi hal yang sangat berat bagi kami mungkin yang sebagai pengambil keputusan. Untuk mengurangi ini, kami dengan cara memanggil orang tua. Apakah sanggup gitu ya? Apakah sanggup orang tua ini selalu mendampingi anak ini supaya tidak terjadi kembali persoalan sebelumnya terjadi di sekolah yang sebelumnya. Itu. Selain itu juga masalah nilai anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Dan itu harapan kita secara nilai sekolah itu nilai sekolah itu akan membantu gitu ya, membantu untuk meningkatkan meningkatkan kualitas. Jadi suatu sekolah itu akan kelihatan kualitasnya pada saat anak-anak itu bisa masuk perguruan tinggi itu banyak gitu. Apalagi perguruan tinggi negeri itu menjadi indikator gitu. Nah, di satu sisi anak ini kurang dalam nilai itu, sehingga harus diambil keputusan, harus didongkrak dan semacamnya seperti itu. Bagaimana anak ini bisa lulus. Tetapi di lain sisi juga ada buruknya gitu ya. Ada buruknya, maka anak-anak dengan kemudahan yang dia dapat sebelumnya mereka tidak akan maksimal gitu dalam mengejar prestasi. Bukan karena lahir dari betul-betul dia berjuang gitu untuk nilai itu. Itu posisi buruknya. Untuk dari universitas sendiri itu akan menilai gitu, betul enggak anak ini nilainya bagus-bagus tapi secara sarana prasarana sekolah itu tidak memadai mungkin, atau guru-gurunya masih kurang kompeten mungkin gitu ya, sehingga nggak masuk akal ini. Itu menjadi dilema juga bagi kami sebagai pengambil keputusan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Saya rasa untuk pertanyaan kedua itu sudah langsung dijawab minggu tadi ya. Mengenai kebajikan ya. Kan? Iya. Tadi kan berarti yang ketiga ini, pertanyaan ketiga berarti prosedurnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dan sebelum mengambil keputusan. Kalau misalnya ada masalah itu biasa saya diskusi
diskusi dengan teman-teman dari Wakasek, baik itu Wakasek kurikulum yang berhubungan gitu ya, Wakasek kesiswaan kalau memang itu berhubungan dengan kesiswaan. Kemudian saya menanyakan apa baik buruknya gitu. Kalau misalnya masalah ini kita selesaikan dengan cara A atau dengan cara B. Nah, dari hasil-hasil diskusi seperti itu, biasa juga saya diskusi juga dengan teman-teman kepala sekolah yang lain dari sekolah yang lain. Kalau misalnya ketemu dengan masalah seperti ini, biasanya bapak atau ibu menyelesaikan dengan cara seperti apa? Itu langkah-langkah biasa yang saya sering lakukan, yaitu dengan diskusi. Kemudian langkah berikutnya itu kalau misalnya dengan sudah diskusi, akan kita melihat nanti mana yang efeknya lebih bagus, mana yang manfaatnya lebih banyak, maka itu yang akan kita ambil keputusan. Ya dari sholat mungkin di situ gimana ya, ini kayaknya rumit sekali nih masalah ini, ya harus inilah minta petunjuk gitu ya. Sama Allah, karena Allah yang lebih tahu gitu ya, mana jawaban yang baik untuk kemaslahatan sekolah. Oh saya, iya Bu. Nah berarti hal-hal apa saja ya, saya lanjut ke soal nomor 4. Hal-hal apa saja yang menurut Ibu selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi sudah terjawab juga ya. Kayaknya Ya, sudah sepaket itu. Bisa langsung. Kalau ini tantangannya, tadi tantangan juga sudah sedikit ya disebutkan di pertanyaan tantangan. Nggak apa-apa, dijelaskan lebih. Ya, tantangan biar ini ya. Baik. Tantangannya Bu, yang untuk biasanya ketika ada kasus-kasus tertentu saat menghadapi dilema etika, biasanya tantangan yang Ibu hadapi seperti apa ya Bu? Baik. Kalau tantangan yang kita hadapi untuk kasus-kasus dilema etika ini, memang tantangan terbesarnya itu memang kita menginginkan gitu ya, anak-anak itu berhasil, dan dengan mereka berhasil, jelas tadi nilai sekolah itu akan juga naik gitu, kualitas sekolah itu akan naik karena dilihat dari situ juga gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana mengorganisasi rekan-rekan guru dan staf di sekolah kita, bagaimana kita bersinergi bersama gitu untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari pendidikan kita, karena tidak seterusnya kita akan melakukan hal yang sama gitu, karena itu tetap akan menjadi dilema gitu. Gimana caranya supaya kita hal-hal yang tadi itu bisa kita eliminasi untuk tahun-tahun berikutnya. Lanjut ke saya. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Jadi maksudnya kalau Ibu menghadapi dilema etika, apakah langsung menyelesaikan masalah atau mungkin ada tahap-tahapnya dulu gitu, gimana prosedurnya Ibu bisa menyelesaikan dilema etika itu? Baik. Kalau masalah ini jelas tadi dengan mencari informasi ya, kejelasan, kayak misalnya masalah siswa, saya harus tahu ini benar-benar enggak anak ini seperti ini gitu. Nah, dengan cara mungkin saya akan menanyakan ke BP gitu ya, atau ke masyarakat yang dekat dengan dia, seperti apa sih anak ini sehingga sekolah tidak mau menerima, misal seperti itu. Sehingga dengan cari informasi, dengan diskusi dengan Wakasek, kemudian menanyakan keseharian anak ini di lingkungannya, kemudian mengetahui gimana sih kondisi orang tua
apa sih, gimana sih orang tuanya, apakah sibuk sampai ndak bisa apa namanya itu membenarkan anak ini, atau mungkin, dan kebanyakan anak-anak itu ndak tinggal bersama orang tua biasanya. Yang punya masalah-masalah dengan anak ini biasanya ndak tinggal dengan orang tua, sehingga ada beberapa faktor lah yang harus kita selidiki dulu sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan sebenarnya itu. Dan intinya berdasarkan peraturan anak-anak harus tetap sekolah. Nah, bagaimana supaya bisa jadi misalnya kita tidak terima di sekolah kita ya, tapi kita lemparkan ke sekolah lain misalnya. Ya harus sekolah pokoknya anak ini. Berarti ibu mengambil keputusan itu nggak harus ada jadwalnya ya. Kalau misalnya bisa diselesaikan saat ini ya sudah selesaikan, begitu Bu ya? Ada Kalau misalnya dari apa namanya itu pengumpulan informasi itu udah lengkap, sudah kita rasa cukup, maka langsung langsung ngambil keputusan gitu. berarti butuh tahap itu dulu ya. Butuh Cari butuh data. butuh informasi, karena kalau misalnya kita ambil keputusan tanpa ada info, tanpa ada ini cross check dulu, takutnya salah gitu. Salah kita ambil keputusan. Oke. Tabayun. Ya, betul. Terus ada enggak orang-orang atau seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Nomor berapa itu? Yang nomor 2 dari bawah. Kedua dari bawah. Oh, okay. Faktor apa yang Faktor mempermudah? apa? Mungkin Ada yang seseorang, berarti ada yang membantu gitu. yang Adakah jadi panutan seseorang? kah? Oh gitu. Kalau ibu itu yang itu ya, dari kuliah itu saya merasa saya suka nangis kalau sudah Nggak apa-apa, Ibu. Nggak di video kan? Tapi mungkin salah satunya yang tadi Ibu bilang ya, seseorang tuh bisa Ibu konsultasi dengan capsek lain mungkin. Bisa. bisa. Seseorang atau Seseorang faktor-faktor yang lebih dari itu Ibu. yang panutan berarti. Gitu. Kalau saya itu lebih ke ini, ke hati gitu ya. Bisa jadi contoh misalnya, bisa jadi suami itu tidak bisa memberi solusi. Karena bisa jadi ada hal-hal yang secara apa namanya itu rasa itu kan berbeda kita ya dengan suami itu tidak bisa gitu. Jadi kalau saya itu di rumah itu ada hal yang bisa saya curhatkan, ada hal yang tidak bisa saya curhatkan. Tergantung bagaimana kita sudah saling memahami gitu ya antara kita dengan suami dengan hal-hal seperti ini. Apalagi ini masalah sekolah gitu ya, akan beban gitu ya. Bebannya itu ya, kalau suami atau laki-laki itu kan pada dasarnya mereka itu akan mengambil keputusan itu ini loh udah selesai, realistis gitu Lebih ya, cepat nggak mau tahu pakai misalnya perasaan. ini akan menjadi kasihan nanti kayak seperti ini nggak mau tahu dia. Nah seperti itu, karena memang tipe kita dengan laki-laki itu memang berbeda gitu ya. Kalau cocoknya dia itu menetapkan visi gitu ya, menetapkan visi dan misi, tapi kita perempuan itu adalah melaksanakan misi dan visi. Nah melaksanakannya ini memang agak berat, jadi lebih ke kekuatan hati gitu ya, kekuatan hati. Kalaupun misalnya kita curhat tadi ke teman-teman kepala sekolah yang lain, bisa jadi kita juga salah, berbeda pandangan gitu ya, berbeda cara. Karena kenapa? Ada juga sih yang kepala sekolah yang mungkin mungkin secara ruh mungkin tidak terlalu paham gitu ya dengan hal seperti itu, tapi kita yang merasakan ya intinya iman. Gitu. Berarti panutannya itu ke Allah lah. di semuanya itu. Jadi saya sering membaca gitu, jadi sering membaca siro-siro gitu. Kalau kayak begini kayaknya seperti ini. Berarti referensi, Banyak dimudahkan kalau sudah menyerahkan kepada yang di atas gitu ya. jadi Bu, ini
terakhir jadinya saya. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua pengalaman Ibu dalam penanganan kasus Ibu, Pengambilan apa yang keputusan. kira-kira dapat dipetik dalam pengambilan keputusan dilema itu? Intinya bagaimana kalau dalam waktu kita ikut diklat itu, apa bahasa kerennya itu? Enggak, anak-anak itu senang gitu. Itu apa? Enjoy. Apa sih? Maksudnya menghamba pada murid ya. Jadi anak itu senang di sekolah. Senang dia di sekolah, rasanya enggak pulang dah ya, karena sekolah itu nyaman gitu. Seperti itu. Merasa aman dan nyaman. Apa ya? Sekolah Apa bahasa? ramah anak. Ada Berpihak istilahnya, pada tapi murid. cuma Berpihak pada murid. intinya bagaimana anak itu senang, bagaimana siswa itu berhasil gitu ya, bagaimana siswa ini tidak lagi misalnya melakukan hal-hal yang buruk, tertib gitu, itu intinya. Jadi bagaimana saya selama ini mengambil keputusan itu gimana tidak merugikan teman-teman, guru, dan anak-anak juga tidak dirugikan. Pernah nggak Bu, saya tahu sedikit, saat Ibu mengambil keputusan ada nggak merasa benar nggak ya keputusan saya ini, atau mungkin ternyata keputusan saya ini baik, nggak usah dipikirkan lagi lah kayak gitu? Pernah nggak Ibu berpikir seperti itu? Baik, kalau masalah itu makanya saya hati-hati ngambil keputusan, perlu diskusi banyak. Misalnya ke Bu Ella, biasa saya langsung ke ruangan Bu Ella, atau misalnya ke Pak Jupen karena jarang ketemu, biasa saya pakai chat. Kemudian kalau misalnya itu berhubungan dengan literasi atau apa, saya hubungan dengan Bu Citra misalnya. Jadi saya perlu banyak info dulu, baru saya berani ngambil keputusan. Berarti sudah pas, berarti selama itu Ibu mengambil keputusan berarti udah keputusan yang pas gitu. Jadi kalau sudah itu sudah saya cari informasi, kemudian saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya ketenangan gitu ya. Kalau misalnya ini yang baik, berikan saya ketenangan. Itu. Berarti ngambil referensi dulu banyak-banyak, kumpulin, terus riset dulu, terus Baru ngeluarin keputusan. Kira-kira keputusannya akan jadi begini, baru adukan dulu kepada yang kuasa, baru terakhir gitu ya. Berarti kalau sudah keluar keputusan berarti itu yang terbaik sudah menurut Ibu ya. Sudah fix gitu. Ya. Kalaupun misal nanti setelah saya ambil keputusan, kemudian ada yang bilang, kok Ibu kayak gini gitu ya, kok Ibu ngambil keputusannya begini, itu saya anggap bahwa berarti saya masih banyak salah ya. Saya harus banyak perbaiki diri. Kalau misalnya ada yang sampai ngomong gitu, Ibu kok begini sih, kok keputusannya seperti ini, langsung saya lari ke diri sendiri. Berarti saya masih banyak salah, masih banyak harus ini. Biasanya saya kalau kurang ngaji itu pusing itu. Jadi banyak ngaji. Jadi kalau misalnya saya ngambil keputusan tiba-tiba spontan gitu ya, berarti udah banyak hal-hal yang positif yang saya tinggalkan. Gitu. Saya lebih ke situ, refleksi diri. Berarti kembali ke diri sendiri. Ada lagi teman-teman? Tidak usah dikembang. Sudah terjawab semua? Cukup sudah. Mungkin kalau sudah begitu kami cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab, mungkin itu kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto-foto. Nepok atuh balas. Waalaikumsalam kam ronde kedua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak,
boleh tidak kami minta mohon waktunya untuk wawancara untuk tugas dari calon guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual, meminta pengalaman dari kepala sekolah yang ada di sekitar kami. Oh, Pak, boleh. boleh Bapak, Boleh. saya minta tolong memperkenalkan diri, Pak. Boleh. Nama saya Suko Budi Edi dari SMP Negeri 1 Seteluk. Hanya itu? Ya boleh Pak, ceritakan sedikit pengalaman sudah berapa tahun jadi kepala sekolah, di mana saja tempat bertugasnya Pak. Saya bertugas menjadi kepala sekolah itu sejak tahun 2010. Yang pertama di SMA Negeri 1 Seteluk. Itu tahun 2010 sampai 2011. Ya. Kemudian tahun 2011 sampai 2016 ada di SMP Negeri 3 Putu Tanu. Kemudian dari tahun 2016 sampai 2020 itu di SMP Negeri 1 Putu Tanu. Dan alhamdulillah tahun 2020 sampai sekarang bertugas di SMP Negeri 1 Seteluk. Dan selanjutnya alhamdulillah sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Memang terbaik Bapak. Pak, terima kasih banyak untuk perkenalan singkatnya. Kita akan lanjutkan ke beberapa pertanyaan dari kami selanjutnya. Terima kasih Pak. Satu sisi aturannya begini, di satu sisi kasihan juga kalau saya tegakkan, mungkin ada perasaan kasihan sama dilemanya sama aturan, pasti siap pernah ketemu ya. Kemudian kalau bujukan moral itu antara benar atau salah. Nah, contoh kalau benar atau salah tuh misalnya kita ada kegiatan, kalau contoh di LMS ya, kegiatan makan-makan, dananya cairnya segini, tapi bukan kegiatan makan-makan, kegiatan workshop atau diklat, dananya cair segini, terus ada sisa Pak. Ya, buat Kemudian makan-makan. sisa itu, bagaimana kalau kita makan-makan aja sisa ini misalnya, kan secara aturan ini dana harus untuk workshop. Nah, masih ada dua pilihan Pak, kita melakukannya salah, kalau kita Tidak melakukannya. tidak melakukan kan sebenarnya benar karena ini untuk workshop. Cuma Tapi nggak kan enak. kadang dilema juga, bukan dilema, itu bujukan moral, kadang nggak enak sama teman-teman yang lain gitu Pak. Biasanya kan ada dua, yang dilema misalnya kadang ini satu sisi benar, yang satu sisi berdasarkan perasaan juga kasihan gitu kalau terlalu ketat misalnya kayak gitu. Betul. Jadi masalah ini kan masalah krisis sebetulnya ya. Kita kembalikan lagi, kita lihat motonya Pegadaian. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi masalah Tanpa masalah. ya kan? Ya. Tapi sebaliknya sebetulnya kalau Pegadaian mengatasi masalah menambah masalah, tapi kita enggak. Jadi kita survei dulu anak yang bermasalah. Ini ya kasusnya pada anak kan? Misalnya. Kita survei dulu anak ini masalahnya dari mana, ataukah anak ini langsung atau lingkungan yang penyebabnya kan? Kalau penyebab anak ini langsung bisa kita tangani. Tapi kalau penyebabnya itu lingkungan, ini harus kita kerjasama, baik itu orang tua dan sekolah. Kan? Jadi kerjasamanya itu misalkan kalau di sekolah itu kita nuntun bersama, bukan memvonis kita ini. Kan tujuannya belajar itu kan memperbaiki dari yang tidak baik menjadi baik kan. Itu proses pembelajarannya. Nah begitu juga di rumah. Jadi kondisi di rumah itu seperti apa? Kadang-kadang kita juga tidak bisa memvonis, oh ini orang tuanya begini-begini. Kadang-kadang faktor ekonomi juga berpengaruh, sehingga kita bisa membantu di situ. Jadi bisa membantu mengatasi kegiatan yang keadaan yang ada di rumah, kondisi di rumah, dan sehingga akan nanti berimbas dengan kondisi dia di sekolah. Begitu juga dengan kondisi lingkungannya, misalkan mereka sudah terlanjur divonis oleh teman-temannya, oh ini anak ini nakal, sampaikan juga kepada teman-temannya bahwa ini kita bisa membantu. Kan di situ ada yang istilahnya konselor sejawat kan. Nah,
Itulah fungsinya konselor sejawat itu. Jadi tidak hanya kita saja, kita kadang-kadang langsung memvonis anak ini nakal. Padahal enggak semuanya anak yang nakal itu selamanya berasal dari dia. Ada sebabnya. Jadi di situ ada asap, ada api, ada asap kan? Ada asap, ada api. Begitu apa penyebabnya api. Di situ dicari terus apa sih penyebabnya, sumbernya. Tapi ini masuk ke pertanyaan pertama. Iya, berarti cari sumber dulu Pertanyaannya masalahnya kan, apa ya. bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus misalnya yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Berarti awalnya Bapak selalu mencari tahu dulu Iya, ya informasi harus detailnya. mencari informasi dulu. Jadi tidak langsung misalkan guru BK berperan ini kan, guru BK dan wali kelas itu berperan ya, pergi kunjungannya. Nah, setelah itu di sana mencari informasi dulu. Itu identifikasinya di situ apa sih penyebabnya. Termasuk dalam pengambilan keputusan tadi Ya. sudah ada dari Pengambilan keputusan langkah-langkah itu sudah- kita putuskan bersama. Jadi kita tidak langsung memvonis warna ini dipangkas misalkan kalau misalkan ini istilahnya binatang mata cicak itu ya. Cicak itu kalau sudah kejepit tinggalkan saja ekornya, tidak seperti itu. Jadi bagaimana supaya ekor ini tetap dia bisa mengikuti jejak badannya. Nah, selama ada permasalahan Pak, kasus-kasus itu di sekolah, kira-kira ada enggak tantangan yang menurut Pak, ternyata penyelesaiannya itu cukup sulit misalnya atau apa? Ada juga. Seperti apa Pak? Tantangannya yang pertama orang tua tidak mau tahu. Tuh. Akhirnya ada juga yang kita bantu. Satu contoh kasus ini ya. Ada anak yang tidak masuk beberapa hari, ini sebetulnya masuknya itu karena masalah orang tua. Jadi mereka si anak ini bermasalah dengan orang tua, kemudian sampai dibakar bajunya. Ya kalau gitu kamu nggak usah sekolah. Ini orang tuanya sebetulnya. Yang bermasalah ya. Nah, yang membuat masalah ini. Terakhirnya anak-anak ini kan dia ikut ke Pak Manca tukang pasang terop itu. Pas masang terop di sekolah, akhirnya kita bantu. Jadi langsung stop Ya, sekolah berarti Pak ya? langsung dia stop sekolah, disuruh stop sekolah oleh orang tuanya gara-gara permasalahan dengan orang tua. Nah itu satu masalah. Ada juga orang tidak pernah ketemu dengan orang tuanya karena saking sibuknya, dan juga lagi dia tinggal sama neneknya, orang tuanya itu yang satunya kawin lagi, yang ibunya juga kawin lagi, akhirnya tinggal sama neneknya. Itu kasus juga seperti itu. Yang pasti berarti sangat dominan Iya, keluarga, keluarga ya. Keluarga. Dominan ya. mempengaruhi. Kenakalan anak juga dipengaruhi kenakalan orang tua. Jadi jangan sampai kita ini selaku pendidik langsung memvonis anak ini nakal. Bahkan kalau ada teman-teman yang suka memposting anak-anak lagi tidur, saya salahkan yang posting. Berarti mereka tidak bisa mengelola kelas. Nah itu akhirnya sampai sekarang nggak pernah posting. Iya sih, Pak. Kalau misalnya Pak mau ngambil keputusan, ada enggak misalnya terjadwal, misalnya mau ngambil keputusan, misalnya sekarang anak itu bermasalah, tapi Bapak bikin jadwal dulu mungkin sama teman-teman di sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin Bapak langsung yang menangani. Kira-kira kita beri waktu. Jadi selesaikan dulu, teman-teman bisa selesaikan, kalau tidak bisa baru saya. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan dari saya sudah berhasil menyelesaikan. Jadi langsung Saya berikan waktu dulu. Kalau memang sudah mentok baru potong. Berarti selama ini selalu ada solusi. Memang ada ya? juga ya yang masalah kehadiran. Sudah kita home visit, kita rayu, tapi tetap anaknya yang tidak mau, orang tuanya sudah mendorong, tidak mau, akhirnya buat minta tolong untuk membuat surat pernyataan bahwa anak tersebut mengundurkan diri. Jadi kita tidak bisa langsung memangkas tanpa ada persetujuan dari orang tua atau permohonan dari orang tua untuk mengundurkan diri.
Ya. Satu lagi, lebih cepat lagi. Boleh gantian. Saya sambil Oke, foto ya. gitu. Ini kan tadi ada jadwal atau tidak ada jadwal sudah terjawab. Ini Pak, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti ini di sekolah misalnya? Banyak juga. Ya. Jadi berdasarkan kerjasama para guru BK, Ya, kemudian wali kelas, kemudian guru PAI. Guru PA, ya. Ya. Itu Itu yang membantu. mungkin pernah Bapak berdiskusi gitu, seseorang Seseorang yang jadi panutan, misalnya Bapak yang punya bisa yang kayaknya panutan siapa? ini pas banget saya diskusinya sama ini gitu. Iya. Sama guru atau sama siapa? Selama ini kita hanya diskusi lewat intern Pinteran sekolah. Oh iya. gitu. Sehingga kita tidak pernah membawa kasus itu keluar. Jadi intern sekolah ya yang jadi ininya. Selagi kita masih bisa mengatasi, kita tidak bisa meminta. Terakhir, apa? Karena menjadi guru itu tantangan ya. Ya. Iya. Nah, Banyak siapa yang dilema ya. siapa yang merasa berat, misalkan ada satu kelas yang misalkan nakal semua, oh saya tidak mau pegang kelas ini karena itu tantangan. Andai kata kita berhasil untuk menyelesaikan tantangan itu, alangkah baiknya. Berarti kita berhasil. Iya. Iya. Dan apabila takut menghadapi tantangan, lebih baik mundur menjadi guru. Kalau pembelajaran dari kasus-kasus yang sudah pernah Bapak hadapi itu apa Pak? Dari ketika ngambil keputusan itu ada nggak nilai-nilai pembelajaran, hikmah yang didapat gitu ketika ketemu dengan Kasus yang selama ini saya tangani, misalkan ada kasus masalah pelecehan seksual itu pernah terjadi. Nah itu hanya saya meminta kepada anak itu coba renungkan itu apa yang pernah kalian lakukan. Setelah dia itu merenungkan apa yang pernah dia lakukan, menangis sebentar, habis itu dia menyadari hanya itu aja. Saya tidak banyak ngomong memang. Iya. Jadi hanya coba renungkan apa yang pernah kamu lakukan. Lebih ke introspeksi Iya. Iya. anak ya. Jadi anak Jadi saya tidak pernah memvonis anak itu harus begini-begini. Nah, kemudian kesediaan dia bisa tidak memperbaiki diri, hanya itu. Jadi saya tuntut anak-anak itu semakin cerdas. Jadi cerdas di sini bukan masalah akinya, bukan cerdas di sini adalah yang dimaksud yaitu dia bisa introspeksi diri dan mengakui kesalahan dan kemudian memperbaiki kesalahan. Itu yang dimaksud dengan cerdas. kayak segitiga restitusi ya. Iya. Ya. Jadi dari dalam anak-anak sendiri yang pengen mengubah dirinya gitu. Mas juga sambil saya isi sih. Jadi ada pepatah yang mengatakan, ya, barang siapa yang tidak mau berubah maka dia akan terkucilkan. Iya. Artinya kita berubah untuk kebaikan. Pak, Masih ada lagi? terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktunya, jawabannya, Dan kebetulan gratis juga. pengalaman juga. Lu semal buat beli nama. Ya, kita juga jadi dapat lagi perspektif baru ya. Nambah ilmu ya, cara mengatasi beberapa masalah. Tanpa Yang masalah. pasti kepala sekolah udah banyak pengalaman yang pasti. Oke, terima kasih Pak ya atas Sama-sama. kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi foto-foto. Iya Ya, kita foto dong.